Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, NIM 21040101009 dari kelas IT 106 jurusan PJJ Informatika Unsia. Jadi di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan uh, hasil akhir dari uh, project yang saya kerjakan. Jadi di sini saya mengerjakannya secara individu sendiri, saya tidak punya teman kelompok, tidak seperti teman-teman yang lain yang punya teman kelompok. Nah, di sini saya mengangkat perancangan infrastruktur jaringan komputer dalam menunjang penerapan sistem informasi dan komunikasi di Institut Teknologi Kalimantan. Jadi sebelumnya kenapa saya mengangkat materi ini, karena kebetulan di ITK sendiri masih sementara tahap pembangunan, jadi perancangan jaringannya, infrastruktur jaringannya itu masih dalam tahap pengembangan. Uh, Ditambah lagi saya adalah support sistemnya, saya adalah teknisi jaringan di Institut Teknologi Kalimantan, jadi sekalian saya menggunakan ini sebagai bahan penelitian saya. Dan akhirnya uh, saya sudah memiliki beberapa yang bisa saya paparkan saat ini. Oke, langsung saja. Nah, pendahuluannya di sini saya akan menjelaskan kondisi di Institut Teknologi Kalimantan secara singkat. Di Institut Teknologi Kalimantan itu disingkat ITK, saat ini telah mengalami perkembangan dan kemajuan. Pembangunan gedung-gedung yang terpisah dan berjauhan sangat memungkinkan penerapan komunikasi jaringan. Dalam penerapan sistem informasi dan komunikasi, dibutuhkan perencanaan yang matang. Jadi di kampus ITK ini gedung-gedungnya sudah mulai dibangun, sudah ada penambahan 4 gedung di tahun 2021 kemarin, dan di tahun 2021 kemarin kami juga sudah melakukan desain jaringan, namun dari desain itu masih membutuhkan pengembangan. Nah, kondisi infrastruktur ITK yang ada pada saat ini telah menjangkau hampir semua gedung-gedung. Jadi total saat ini gedungnya ada 7, ada 6. Ya, saat ini ada 6. Sebelumnya ada 8, akan tetapi 2 gedung sedang dirombak. Jadi kondisinya adalah 7, dan kondisi itulah yang membuat saya tertarik untuk melakukan perancangan ini. Nah, infrastruktur jaringan tersebut belumlah maksimal. Nah, itulah tadi kenapa tidak maksimal, karena masih sering terjadi perombakan. Kayak infrastruktur perkuliahan, laboratorium terpadu, dan area kampus masih dalam skala LAN yang memungkinkan untuk dikembangkan infrastruktur jaringan. Oke. Dari kasus tersebut, saya melakukan perancangan infrastruktur jaringan komputer untuk menunjang penerapan sistem informasi dan komunikasi di ITK. Peneliti atau saya sendiri akan mengawali dengan menganalisa infrastruktur jaringan komputer yang telah ada dan digunakan hingga saat ini. Kemudian akan melakukan perancangan infrastruktur. Sebelum masuk, saya akan memperlihatkan infrastruktur yang sebelumnya. Oke, jadi inilah gambaran infrastruktur yang sebelumnya. Ini topologi yang sebelumnya yang dilakukan, bahwa di sini kami menggunakan topologi yang cenderung ke star, yaitu topologi terpusat. Jadi ini masing-masing router ini sebenarnya mewakili gedung. Jadi ini gedung A, gedung B, gedung E, F, dan G. Dan seharusnya ada lab terpadu, tapi belum saya buatkan. Nah, di mana masing-masing gedung itu terhubung menggunakan jaringan atau menggunakan kabel fiber optik. Nah, kenapa dipilih fiber optik? Karena
komunikasinya lebih lancar, lebih cepat, transfer datanya lebih cepat dibandingkan menggunakan kabelan, karena kabelan itu ternyata memiliki batas. Jadi ketika kita menggunakan kabel, maksudnya kabel UTP, ketika kita menggunakan kabel UTP ya koneksinya terbatas, kecepatannya atau transfer datanya tuh terbatas ya, makanya hanya digunakan di dalam setiap gedung. Nah, setiap gedung itu seharusnya di sini eh, terdapat 3 switch. Nah, dan switch ini lari ke masing-masing subunit atau masing-masing ruangan. Jadi di sini, oke, jadi eh, satu gedung ini ada 3 lantai. Jadi ini adalah gedung rektorat. Jadi di lantai ini lebih ke lantai 2, di mana ini adalah eh, lantai untuk perkantoran. Lantai 3-nya itu sebenarnya akan terpusat semua di gedung rektorat untuk perkantoran, untuk tenaga kependidikan, dan kemudian di gedung B, gedung jurusan ini akan terpusat untuk para dosen-dosen. Jadi juga terdapat 3 lantai, jadi seharusnya di sini 3. Kemudian ini gedung perkuliahan EFG. Nah, untuk saat ini EFG kami gunakan untuk hybrid, dan juga gedung ini masing-masing 3. Jadi masing-masing 3 lantai. Jadi setiap lantai juga ada switch. Jadi ini ya cuman awal, dan setelah pengembangan nanti akan ada 3 switch untuk masing-masing lantai. Dan kemudian lab terpadu itu karena tempatnya paling jauh dari data center, pusat data center. Ini data centernya sebenarnya ada di gedung A. Ada di gedung A di lantai 1. Hanya saja saya buat seperti ini. Nah, harusnya lewat di sini. Dia akan terhubung di gedung F, dan di gedung F itu akan ada kabel fiber optik lagi yang akan ditransfer ke gedung lab terpadu. Oke. Jadi untuk topologinya sendiri seperti ini, gambaran umumnya seperti ini, dan kondisinya seperti ini. Kita lanjut ke PowerPoint. Di sini dijelaskan bahwa jaringan komputer secara garis besar terbagi atas 2 jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point to point. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Nah, jadi ini adalah pengertian dari LAN. Jaringan komputer telah melayani pengguna dengan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan terhubung secara efisien. Pada era informasi, berat kaitannya dengan komputerisasi, masyarakat telah mengalami pertumbuhan besar di internet dan penggunanya. Infrastruktur jaringan sendiri merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access metodologi. Ini aspek pembuatannya dalam melakukan perancangan komputer. Local Area Network atau pengenalan komputer berbiaya rendah bersama dengan kebutuhan untuk berbagai informasi dan sumber daya perangkat keras di lingkungan kantor, membuka jalan bagi pengembangan teknologi Local Area Network yang tidak mahal. Local Area Network digunakan untuk membawa beban lalu lintas internal dalam suatu organisasi. Local Area Network memiliki banyak tingkatan yang dikategorikan berdasarkan aplikasi dan kecepatannya. Oke, topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah gambaran seperti yang saya perlihatkan sebelumnya. Nah, itu adalah topologi jaringan. Ya, topologi jaringan itu adalah konsep yang digunakan untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antar unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Dan pengguna maksudnya. Oke, untuk routing itu proses pemilihan jalur di jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket data ke alamat tujuan.
Router akan berpedoman pada tabel routing. Ini untuk menentukan jalur mana yang digunakan untuk mencapai network tujuan terhadap paket-paket yang dilewatkan kepadanya. Perancangan jaringan komputer kali ini menggunakan dua buah routing protokol, yaitu EGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) dan OSPF. Akan tetapi yang paling digunakan di sini adalah OSPF. Untuk perancangan awal ini kami masih menggunakan OSPF, belum menggunakan EGRP. Tetapi di beberapa kondisi juga sudah menggunakan EGRP. Oke. Metode NDLC memiliki tahapan sebagai berikut. Oke, tahapan yang saya lakukan di sini adalah melakukan analisa ke infrastruktur. Nah, jadi saya sudah melakukan analisa dan hasil analisanya yang tadi, yang topologi, dan melakukan perancangan infrastruktur. Nah, desainnya di sini sebenarnya belum benar-benar selesai, bahkan karena masih sering berubah, maka belum dibuat desainnya. Jadi di sini analisnya itu untuk melakukan analisa ke infrastruktur yang sudah ada di gedung-gedung ITK dengan hasil berupa topologi jaringan dan perangkat jaringan komputer yang sudah ada. Nah, jadi yang tadi itu adalah hasil analisanya. Jadi itu adalah hasil analisanya saya. Jadi masih gambaran awal, masih konsep awal yang saya dapat, dan kemudian desainnya itu adalah melakukan perancangan infrastruktur jaringan komputer untuk memaksimalkan penerapan sistem informasi dan komunikasi di ITK, memiliki topologi yang sesuai dengan kondisi letak geografis Institut Teknologi Kalimantan, merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Nah, jadi desainnya itu saat ini masih tahap pembuatan atau pengembangan. Jadi belum bisa dipastikan desain mana yang akan digunakan karena kondisinya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, di sini saya lebih ke implementasinya. Jadi di sini saya melihat bahwa penggunaan access point di sini telah melakukan hasil pengujian terhadap dua skenario dalam penelitian, maka didapatkan hasil simulasi jaringan kabel dan simulasi jaringan nirkabel. Nah, di sini hasilnya ada dua, yaitu jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Nah, jadi pada aplikasi web browsing, nilai rata-rata dari page response time dan object response time-nya tertinggi terdapat pada simulasi kabel. Jadi di sini membuktikan bahwa penggunaan kabel itu lebih cepat daripada penggunaan access point yang nirkabel. Nah, jadi di sini untuk hasilnya saya lebih ke hasilnya saja. Jadi lebih ke efisiensinya, jadi lebih baik menggunakan kabel atau menggunakan access point atau yang nirkabel. Namun pada kenyataannya keduanya digunakan dikarenakan untuk perangkat smartphone itu lebih ke nirkabel atau penggunaan wifi. Nah, akan tetapi untuk transfer data antar gedung itu memang tetap menggunakan kabel. Jadi ketika ingin misalnya komunikasi antar unit, ingin mengirimkan berkas, ya kita menggunakan jaringannya, menggunakan jaringan LAN. Oke, selanjutnya sini perbandingan nilai rata-rata dari kedua skenario tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada pengembangan infrastruktur jaringan komputer, di mana kecepatan waktu respon maupun kecilnya delay dapat menjadi faktor pertimbangan dalam pemanfaatan jaringan komputer. Oke, jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode Network Development Life Cycle atau NDLC, dalam penelitian ini mendapatkan hasil pengujian kinerja layanan berdasarkan parameter Quality of Service atau QoS pada kedua perancangan infrastruktur ITK, yakni perancangan dengan media kabel memiliki page response time 82,3% lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan media nirkabel. Sedangkan object response time media kabel juga
berada di 80,6% lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan media nirkabel. Sorry, maaf. Perancangan. Oke, back respon. Oke, ini objek responnya. Dan delay pada media kabel lebih rendah daripada media nirkabel, yaitu berada di 19,1%. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya paparkan. Semoga kedepannya bisa saya tetap melanjutkan penelitian ini, meskipun kedepannya sudah tidak mungkin tidak di mata kuliah ini lagi, akan tetapi saya akan terus mengembangkan, karena juga selain sebagai tugas, dan ini memang juga pekerjaan wajib saya di Oke, baik, saya Muhammad Yunus pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.